Nama saya Rizky Aditya, usia 27 tahun. Saya Dwi Hartanto, usia saya 24 tahun. Nama saya Dwi Haryadi, usia 40 something. Bramantio Bagus Widiatmoko, usianya sekarang 24. Nama Haris Masin Firjatullah, usia 2000, usia 22. Budi Purwanto, usia saya 51 tahun. Biasa dipanggil Dedi, usia 28 tahun. Jomblo lagi gimana ya? Saudara perempuan punya sih. Reaksi lo kalau pacar lo lagi menstruasi itu kayak apa? Wah, udah bertanduk. Punya istri dong ya? Alhamdulillah baru. Adek cewek nggak ada, tapi kalau pacar ada. Saudara perempuan nggak ada, tapi punya pacar. Berapa tahun ya? 3 tahun. 2 anak perempuan, dua-duanya 20 tahun dan 18 tahun. Menstruasi. Oh, ya. Menstruasi itu datang bulan. Ada yang sangat teratur, ada yang sakitnya yang teratur. Jadi jadwalnya tidak teratur. Anak saya waktu itu anak yang pertama kelas 6 SD di usia 11 tahun itu sudah menstruasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu menstruasi di usia 13 tahun. Seorang wanita mendapatkan usia matang. Dan Ini secara kesehatan apa nih? 2000. Dia lagi haid. Itu kelihatan banget karakter yang sebenarnya aslinya itu modelnya kayak gimana tuh, jadi ketahuan semua. Macam-macam. Menstruasi itu kalau buat kita laki-laki sepertinya bencana kecil ya. di menstruasinya bisa jadi ada grafik yang tajam turun, tajam naik gitu ya. Tahu tanda-tandanya aja. Tanda-tandanya apa sih? Apa ya? Manja kali ya. Baper. Jadi gampang tersinggung sih kalau misalnya tanda-tanda mau head. Iya, kalau misalnya nggak ngabarin nih, terus ngechat lagi di mana, lagi apa, terus kalau misalnya balasnya lama, ditanyain terus tuh, mungkin cuma tanda tanya, terus kalau misalnya tersinggung dikit, jawabnya cuma emot atau apa. Jadi kayak misalnya sesuatu yang saya rasa itu nggak bikin tersinggung orang, tapi malah dia tersinggung gitu. Lingkup kantor itu, lingkup ruangan kecil itu tahu kalau jadwalnya itu kapan. Jadi kita jadi paham. Dimana hari-hari kita akan penuh dengan auman singa ya. Bisa dijelaskan mana ya? Aduh ya Allah. 2000. Oh, ternyata lagi haid. Kayaknya mau head nih, soalnya perutnya udah sakit gitu, kayak gitu. Kalau marah pasti sering sih, nggak head juga sering marah-marah juga sih sebenarnya. Terus ada nih teman saya yang kedua, ini modelan yang dia ini suka ngeluh. Ini dia ngasih tahu ke teman-temannya, tetapi amat sangat berlebihan menurut saya. Jadi sampai dia ngasih taunya sampai ngerasa sakit perut lah, pinggangnya sakit lah, pusing lah, mual lah, jomblo lah, nggak punya pasangan lah, macam-macam. Jemput ke? Lagi nggak bisa. Harus jemput pokoknya. Kalau enggak harus jemput pokoknya. Head nggak head kan marah-marah juga. Ditimpuk pernah. Udah kayak mau ditarik-tarik gitu bajunya. Kayak orang mau beranak gitu. Ya gitu aja sebenarnya, cuma butuh kabar aja, istilahnya butuh yang bikin dia tenang aja sebenarnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya marah-marah ya, kalau misalnya tergantung sama cowoknya juga ya. Kalau misalnya cowoknya juga suka bikin marah ya pasti bakal marah-marah gitu, mau head mau enggak gitu. Reproduksi wanita itu kami sampaikan secara sederhana waktu itu, karena waktu itu usianya masih SD. Paling disuruh beli pembalut sih. Oh gitu? Iya, Lu bisa bedain. Nah itu suka
malu sendiri sih nanya ke mbak Indomaret, mbak ini ada sayapnya apa? Nggak ada gitu kan, suka beda kan. Tadi beli yang nggak ada sayapnya ntar marah-marah di rumah, wah dilempar-lempar segala macam. Beda, dua-duanya beda ini. Apa yang dia suruh, misalkan beli pembalut beli aja udah, daripada diseruduk kan, bertanduk loh dia. Sama panas kuping udah. Si anak ini karena teman-temannya sebenarnya sudah menstruasi, dia sedikit galau, gelisah gitu kan. Aku belum main, enggak apa-apa, nanti ada waktunya. Kemudian setelah menstruasi dia senang. Kita lagi sibuk kerja atau apa, yang nggak mau tahu, yang penting harus selalu online gitu. Kayak gitu. Bisa bedain sih kalau marahnya dia lagi head atau enggak. Kalau saya karena udah 3 tahun, jadi ya udah paham aja kalau misalnya kayak gitu ya coba buat dengerin aja gitu. Kan kerja ada sih teman-teman beberapa deh kayak gitu, cuman kayak saya ayo udahlah. Teman-teman yang belum punya pasangan ya pasti melihat wanita temannya atau gebetannya atau lainnya, bisa jadi dia tidak mengungkapkan saat itu sedang apa, tapi terjadi perubahan yang menurut kita sih signifikan gitu. Ini kenapa ya? Tadi belum diapa, belum dicolek, belum apa, atau udah ngegas gitu. Gitu. Ke semua pria ya yang itu harus paling tidak memahami itu gitu. Di tempat kerja sering banget dia tuh tiba-tiba nangis, diomelin sama pasien, nangis, diomelin sama dokternya, nangis mulu. Kita kaum laki-laki sebenarnya pelampiasan. Paham. Sebagai orang tua, sebagai ayah, itu bisa dipercaya oleh anaknya. Lalu percaya kepada siapa lagi kalau anaknya tidak ke orang tuanya? Bisa ke mamahnya, bisa ke ayahnya. Apa ya? Ngehibur dia gitu. Ngehibur, terus beliin jajan, terus ngasih waktu saya ke dia gitu. Kayak misalnya ya walaupun sesibuk apapun saya gitu, misalnya lagi sibuk ya coba buat nyempetin waktu aja gitu. Tapi sekali lagi, bagaimana kita menjadi teman yang baik, teman curhat, teman sebaya bagi anak-anak perempuan, terutama begitu, terutama hal yang menyangkut yang pribadi. Mungkin barangkali tentang pacaran, tentang pacarnya, ya, tentang mulai sudah mencintai orang lain, itu kan juga perlu menjadi teman bagi anaknya. Saya kasih ini aja, kayak kasih hadiah gitu. Setidaknya membuat dia agak ceria lah gitu. Seauman apapun diterima saja dengan lapang dada. Gitu sih, mungkin itu aja. Jadi itu kalau punya pengalaman atau yang mungkin mengalami hal yang lain bisa cerita atau komen di bawah ya.